Salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pemirsa Tabura Injil dimanapun Anda berada. Bagaimana keadaan kita hari ini? Semoga perjumpaan kita lewat Tabura Injil di hari ini menjadi berkat tersendiri bagi kita. Lewat siaran Tabura Injil di hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan sebelum kita membuka serta membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, saya mengajak kita berdoa, kita meminta tuntunan kuasa Roh Kudus. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang berkenan memberkati kami sebagai umat ciptaan-Mu yang termulia untuk menikmati segala hari-hari hidup di dalam segala hal yang telah Engkau nyatakan dalam hidup kami. Kami bersyukur kepadamu atas lawatan dan kasih-Mu. Engkau telah menyertai seluruh keberadaan kehidupan kami, sehingga kami boleh ada hingga saat ini. Dan kami boleh berjumpa kembali lewat siaran Tabura Injil Klasik Siapen Selatan. Dan di hari ini, kami hendak kembali belajar dari kebenaran firman-Mu Tuhan. Menyadari dengan sungguh akan segala keterbatasan dan kekurangan yang ada pada diri kami, sehingga tidak akan melayakkan kami untuk mendengarkan, membaca, serta merenungkan firman-Mu. Karena itu Bapa, di hari ini kami memohon kuasa Roh Kudus, biarlah Engkau curahkan bagi kami, memenuhi seluruh keberadaan kehidupan umat-Mu, ketika dalam kebersamaan, di mana saja kami berada, kami menyaksikan dan mendengarkan siaran ini. Biarlah Roh Kudus memberkati kami dan melayakkan kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu Tuhan. Amin. Pemirsa dimanapun Anda berada, kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan yang akan kita baca serta kita renungkan di hari ini terambil dari dalam kitab Kudus Perjanjian Baru, yaitu kitab Filipi. Filipi pasal 4 ayat 10 hingga ayat yang ke-20 di saat ini. Sekali lagi, pembacaan kita terambil dari dalam kitab Kudus Perjanjian Baru, yaitu kitab Filipi pasal 4 ayat 10 hingga ayat yang ke-20. Dan kita akan membaca secara khusus bagi hari ini dalam perenungan kita, saya mengajak kita membaca pada ayat yang ke-17 hingga ayat yang ke-20. Saya akan membaca bagian ini, lalu pemirsa dimanapun Anda berada, Anda akan mengikuti serta mendengarkan bagian ini dengan seksama. Judul pembacaan nasihat-nasihat terakhir, ayat yang ke-17, tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya, yang makin memperbesar keuntunganmu. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu. Aku berkelimpahan karena aku telah menerima kiriman-Mu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Allahku akan memenuhi segala keperluan-Mu menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Pemirsa dimanapun Anda berada, demikian bagian firman Tuhan bagi kita di hari ini. Kiranya dengan kuasa Roh Kudus memampukan kita untuk mau memahami, bahkan lebih daripada itu melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Tema perenungan kita di hari ini adalah Dia yang memberi kekuatan. Dia yang memberi kekuatan. Suatu tema yang akan mengantar kita untuk memahami apa maksud firman Tuhan di hari ini. Pemirsa dimanapun Anda berada, ada syair lagu yang berkata, penolong yang selalu setia memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia.
Ini adalah sebuah syair lagu. Syair lagu yang secara khusus ketika dinyanyikan maka akan memberikan satu kekuatan penuh bahwa kekuatan itu datang daripada Tuhan. Dia tidak akan pernah mengecewakan kita. Lagu yang telah dinyanyikan ini atau syair lagu ini diambil dari pembacaan kita yang kita baca di hari ini, yaitu kitab Filipi pasal 4 ayat 10 hingga ayat yang ke-20. Dan secara khusus kita lihat itu intinya ada pada ayat yang ke-13 yang berbunyi sebagai berikut, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Pemirsa dimanapun Anda berada, pembacaan kita di hari ini bercerita tentang seorang rasul yang pada saat itu ada di dalam penjara. Ia dipenjarakan karena memberitakan tentang kabar sukacita. Dia dipenjarakan karena memberitakan tentang Yesus yang telah mati dan bangkit itu. Dan salah satu kota yang pernah ia datangi dengan memberitakan Injil ini yaitu kota Filipi, di mana pembacaan dia menuliskan surat kepada jemaat di Filipi yang kita baca di hari ini. Namun dalam bacaan ini, ketika bacaan ini kita dialamatkan kepada jemaat di Filipi, ternyata Rasul Paulus tidak bersama dengan mereka. Dia tidak ada bersama dengan mereka. Ia hanya menulis surat kepada mereka. Dalam isinya, surat itu ia mau berterima kasih. Mengapa dia mau berterima kasih? Dia berterima kasih atas semua pemberian yang telah mereka berikan kepadanya. Pemirsa, mari kita lihat dari bagian firman Tuhan ini. Dia bersyukur, dia berterima kasih karena mereka memberikan segala hal kepadanya. Padahal dikatakan sebenarnya ia tidak begitu berkekurangan. Namun ia bersyukur. Sebab orang Filipi mau turut merasakan kesusahan yang ia alami dengan pemberian yang mereka berikan. Inilah yang menyebabkan sehingga dia bersyukur. Lalu dalam ayat yang ke-17 dikatakan ungkapan syukurnya kepada jemaat di Filipi. Paulus berkata bukan soal pemberiannya, melainkan buahnya. Artinya bahwa kesungguhan hati mereka itulah yang dilihat oleh Rasul Paulus. Sehingga pada ayat 17 hingga ayat yang ke-20 dikatakan di situ Paulus mengucap syukur, dia mengucap berkat kepada mereka. Persekutuan yang diberkati Tuhan. Dari bacaan kita di hari ini, kita mau belajar dari seorang Rasul Paulus. Kita ambil pelajaran penting dari seorang Rasul Paulus. Bahwa sesungguhnya dalam keadaan bagaimanapun yang kita alami, kita tidak akan pernah berkekurangan. Akan ada selalu pertolongan. Akan ada selalu kekuatan yang diberikan Allah, yang dilimpahkan Allah dalam kehidupan dari segala segi yang terjadi di luar dugaan kita. Dan itu pasti sudah kita alami secara pribadi dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bacaan kita hari ini juga mau mengajarkan kepada kita bagaimana kita harus tahu, memberi, dan kita mengambil serta turut merasakan penderitaan. Bukan hanya berbicara dan mengatur sedemikian rupa untuk mau melayakan penderitaan itu menjadi satu bagian yang ringan. Tetapi turut mengalami dan merasakan penderitaan orang lain. Karena memang ternyata bahwa tidak semua orang ada dalam posisi hidup yang sama. Tidak semua orang ada dalam posisi hidup yang nyaman dan aman.
Tetapi juga kita diajarkan di hari ini untuk memberi sesuatu dengan ketulusan hati. Bukan dengan paksaan atau ingin mendapatkan sesuatu imbalan. Atau ingin mendapatkan sesuatu hal. Sehingga kita mau melakukan sesuatu untuk hal-hal tersebut. Bagian ini mengingatkan kita untuk melakukan demikian. Ingatlah bahwa saat ini kita melakukan hal-hal itu. Maka sama seperti jemaat di Filipi, ketika Rasul Paulus mengucapkan berkat kepada mereka, maka berkat yang sama akan juga menjadi bagian yang kita terima. Sebab Tuhan melihat seluruh kehidupan kita, bagaimana dan seberapa besar kita mau melakukan segala hal berdasarkan iman percaya kita kepada Tuhan. Kita ingat bahwa Tuhan menciptakan kita. Dia mengetahui segala keberadaan kita. Tuhan Yesus, Tuhan yang telah mati dan bangkit itu, Dia akan terus memberkati, menyertai kita dalam segala kehidupan, tugas dan tanggung jawab kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita dan memampukan kita agar kita selalu melakukan firman-Nya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Pemirsa dimanapun Anda berada, atas nama seluruh pelayan Klasis GKI Yapen Selatan, kami mengucapkan selamat merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Tuhan memberkati kita lewat firman-Nya di hari ini. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur dan bersukacita kepadamu Tuhan Allah sumber segala berkat, yang telah menyertai memberkati kami di dalam segala hari-hari hidup, tugas dan tanggung jawab kami. Terima kasih untuk semua yang boleh terjadi di hari ini. Ketika Engkau telah menyertai seluruh pekerjaan kami, ketika Engkau telah menjawab pergumulan kami, ketika Engkau mengangkat kami dari berbagai persoalan hidup, keluar dari dosa, untuk menerima kasih karunia dan anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan di hari ini. Lewat siaran Tabura Injil, firman Tuhan hendak disampaikan, telah disampaikan kepada umat-Mu Tuhan. Bahkan dengan tuntunan dan kuasa Roh Kudus kami telah membaca serta merenungkan firman-Mu. Lebih daripada itu kami mengundang Engkau untuk menerangi seluruh kehidupan kami. Agar dengan tuntunan yang datang daripada-Mu, setiap umat dimanapun mereka berada ketika mereka mendengarkan firman ini. Ketika mereka berdiri ataupun tertidur, ketika mereka ada dalam berbagai persoalan hidup, di mana saja mereka berada, biarlah Tuhan hadir menolong mereka untuk melakukan firman Tuhan dalam kehidupan, tugas dan tanggung jawab kami hari lepas hari. Bapa di surga, di hari ini kami berdoa bagi mereka semua yang telah mendengarkan firman di hari ini dalam segala keberadaan kehidupan mereka. Jika hari ini mereka mendengarkan dengan kondisi kesehatan yang kurang sehat, jika hari ini mereka mendengarkan dengan tangisan dan air mata, jika hari ini mereka mendengarkan dengan berbagai pergumulan dan persoalan hidup yang terus menjadi bagian yang mewarnai seluruh kehidupan daripada umat-Mu, Bapa di surga, kami memohon kepadamu, biarlah Tuhan hadir mengangkat beban persoalan hidup mereka, dan biarlah segala hal, berkat, dan segala yang baik datang daripada Tuhan Allah bagi mereka, memberkati, menyertai dalam segala kehidupan mereka masing-masing, di mana saja mereka berada. Terima kasih Bapa. Di hari ini pun juga kami berdoa bagi kru yang terus bekerja, yang berada di belakang layar, mempersiapkan segala sesuatu, mempersiapkan segala hal untuk menyiarkan siaran ini. Dalam segala kehidupan mereka, Tuhan memberkati, beri kesehatan, kekuatan, hikmat, marifat sorgawi, hadirkan dalam segala keberadaan hidup, tugas dan tanggung jawab mereka di mana saja mereka berada, keluarga, suami istri, bahkan segala yang ada dalam kehidupan menjadi pergumulan, diberkati oleh Engkau, agar mereka dimampukan untuk terus berkarya, bekerja, melayani pekerjaan Tuhan melalui talenta-talenta mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga terus berdoa bagi Klasis Yapen Selatan
dalam berbagai tugas tanggung jawab ketika mereka harus menata, melayani seluruh pekerjaan Tuhan, membawa umat Tuhan untuk terus dekat kepada Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami berdoa bagi badan pekerja GKI Klasis Yapen Selatan, Tuhan memberkati agar dalam segala kehidupan menjadi berkat bagi seluruh umat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa kami di dalam surga di hari ini. Kami bersyukur untuk kesempatan yang terus Engkau berikan bagi kami. Di hari kenaikan Tuhan Yesus, kami telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah sukacita tersendiri menjadi berkat dalam kehidupan kami yang terus berkelimpahan dari hari ini, terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Pemirsa dimanapun Anda berada, demikian kita telah mendengarkan dan kita juga telah membaca serta merenungkan firman Tuhan. Dan biarlah semua yang boleh terjadi di hari ini terus menjadi kesaksian bagi kita dalam seluruh keberadaan kehidupan kita hari lepas hari. Terus saksikan siaran Tabura Injil yang disiarkan lewat channel YouTube Klasis GKI Yapen Selatan. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.